Know where you were the night my daughter went missing. Hiding. I was busy. What are you hiding? Nothing. Where were you the night my daughter went missing? Halo semua, selamat datang di Hanver Movie Channel. Kali ini kita akan mengulas sebuah film tentang seorang ayah yang memanfaatkan teknologi untuk mencari anaknya yang menghilang. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak review filmnya sekarang juga. Film diawali dengan menunjukkan aktivitas komputer dari sebuah keluarga. Sang ayah bernama David, lalu sang ibu bernama Pamela dan anak mereka bernama Margot. Di sini kita dapat melihat mereka seringkali mendokumentasikan aktivitas mereka. Pamela selalu menemani Margot untuk bermain piano. Tiba-tiba, Pamela didiagnosis menderita penyakit kanker kelenjar getah bening. David mencari bagaimana cara melawannya dan menemukan bahwa olahraga dapat membantu. Dia pun menemani Pamela untuk berlari setiap hari. Pamela sempat dinyatakan sembuh oleh dokternya. Akan tetapi, tak lama, kankernya kembali kambuh yang menyebabkan Pamela harus dirawat di rumah sakit. Karena kondisi yang semakin lemah, Pamela pun akhirnya meninggal dunia. Kita kembali ke waktu sekarang, di mana Margot kini sudah masuk SMA. David melakukan telepon video dengan Margot untuk memeriksanya. Margot mengatakan dia sedang di rumah temannya dan segera mematikan telepon. Terlihat bahwa hubungan David dan Margot memiliki kerenggangan. Untuk menenangkan diri, David mendengarkan video musik relaksasi di YouTube. Kemudian ada telepon masuk dari adik David bernama Peter. Peter ingin meminta resep masakan yang biasa Pamela buat. Tapi David tak sengaja melihat ganja di toples dan bertanya, apakah Peter setiap hari menghisapnya? Namun Peter menolak menjawab. Peter lalu menanyakan, bagaimana hubungan David dengan Margot? Tapi David menjawab semua baik-baik saja dan telepon ditutup. Malamnya, ketika sedang tidur, Margot menelepon David. Keesokan paginya, David menghubungi Margot dan mengatakan dia sudah tertidur. Dia bertanya kenapa Margot menelepon semalam, juga jam berapa dia pulang, dan kenapa dia tidak membawa laptopnya ke sekolah. David menyuruhnya tidak usah menelpon balik, cukup SMS dia saja. Sorenya David sedang dalam meeting online mengenai pekerjaannya, tapi David tidak fokus dan terus melihat SMS-nya yang belum dibalas oleh Margot. Ketika selesai meeting, dia kembali mencoba menelpon Margot, namun belum diangkat juga. Lalu, David teringat bahwa setiap hari Jumat jam 15.30, Margot ada les piano. David kemudian menelpon guru les piano Margot. Namun, terkuak bahwa Margot sudah membatalkan les pianonya dari 6 bulan lalu. David pun terdiam mendengar ini, karena Margot selalu mengambil uang les yang dia berikan. David lalu menelpon ke sekolah, dan ternyata Margot membolos hari itu. David kemudian memberitahu Peter lewat SMS. Peter menyuruhnya untuk bertanya ke teman-teman Margot. David lalu membuka akun Pamela dan mencari daftar teman Margot. Dia menemukan data teman baik Margot bernama Isaac dan segera menelponnya. Ibu Isaac mengangkat dan mengatakan bahwa Margot kemungkinan ikut Isaac pergi naik gunung dan tidak ada sinyal di sana. Mendengar itu, David pun menutup telepon dan langsung mengirim pesan ke Margot untuk menelponnya ketika sudah ada sinyal. Keesokan paginya, David menerima telepon dari Isaac. Hey, Mr. Kim. This is Isaac. Isaac, yes, hi. Can you put my daughter on the phone, please? She never came. Isaac, what do you mean? I even reached out to her after school on Friday when we were all heading out. What did she say? She didn't respond. Mendengar ini, David langsung menelpon 911 dan melaporkan putrinya telah menghilang. Tak lama, ada seorang detektif yang menelpon David. Sembari menelpon, David mencari informasi mengenai detektif ini di Google. Detektif ini bernama Detektif Vic. Detektif Vic mengatakan mereka akan membantu sebisa mungkin, tapi David
juga harus membantu dan memberitahu dengan siapa saja Margot berkomunikasi. David kemudian membuka laptop Margot dan masuk ke Facebook-nya. David mulai mencari teman-teman Facebook Margot, menelpon mereka, dan membuat daftar identitas mereka, kapan terakhir bertemu Margot, dan apa yang dilakukan pada malam Kamis. Kemudian kita diperlihatkan detektif Vic yang mengunjungi David dan menyuruhnya untuk membagikan hasil daftarnya tadi. Sibuk mencari informasi, David juga menemukan bahwa Margot adalah anak yang pendiam dan dia selalu makan siang sendirian di sekolah. David lalu menerima email rekaman CCTV dari mobil Margot yang menunjukkan dia mengisi bensin dan lalu berbelok ke sebuah jalan yang mengarah keluar kota. David menyimpan lokasi terakhir Margot terlihat di Google Map-nya. David kemudian mengecek akun bank milik Margot dan menemukan dia telah menabung uang les pianonya setiap minggu. David juga menemukan Margot telah mentransfer uangnya sebanyak $2.500 atau sekitar 38 juta rupiah ke sebuah akun tidak dikenal. Peter yang sedang menelpon David pada waktu itu juga menjadi bingung. David lalu mengecek Instagram Margot dan menemukan ada seorang pria yang sering mengomentari postingan Margot bernama Derek. David pun lalu menelponnya. Know where you were the night my daughter went missing. Hiding. I was busy. What are you hiding? Nothing. Where were you the night my daughter went missing? Ternyata, Derek waktu itu pergi menonton konser Justin Bieber. Kemudian detektif Vic kembali menelpon David dan bertanya, apakah dia kenal dengan seseorang bernama Rachel Jean? David menjawab tidak. Detektif Vic lalu mengirim email berisi SIM dari Rachel Jean yang ternyata adalah Margot. Detektif Vic meminta rekannya untuk mengecek kontak yang telah dihapus Margot dan ternyata ada ahli pemalsu di sana. Uang yang Margot transfer ke akun tidak dikenal juga ternyata adalah akun milik Margot sendiri. David kebingungan dan bertanya kenapa Margot melakukan ini semua. Detektif Vic menjawab, kemungkinan Margot kabur. David yang menjadi emosi menyebut Margot tidak mungkin kabur dan menutup teleponnya. David lalu mengecek riwayat penelusuran Margot yang paling sering dibuka dan menemukan sebuah situs streaming online bernama Ucast. Dia membuka bagian video streaming Margot yang tersimpan dan menonton beberapa video. Ada beberapa video yang menunjukkan Margot kelihatan sedih, tidak seperti yang dia tunjukkan di depan David. Dari sana dia menemukan ada satu orang yang sering menonton dan berinteraksi dengan Margot bernama Fish and Chips. Kemudian, David dan Detektif Vic kembali bertelepon. Detektif Vic mengatakan semua pengguna situs streaming online tadi yang berhubungan dengan Margot tidak terlibat dalam kasus ini, begitu juga Fish and Chips. Dia lalu meminta David untuk menunggu hasil investigasi. David mengatakan bahwa dia ternyata tidak mengenal Margot selama ini. Detektif Vic yang memiliki seorang putra menasihati David bahwa kadang kita memang tidak dapat sepenuhnya mengenali anak kita dan itu bukan salah David. David yang merasa baikan berterima kasih kepada Detektif Vic karena dia yang ditugaskan untuk menangani kasus Margot dan telepon mereka berakhir. David hendak mematikan laptopnya karena sudah larut, tapi David melihat salah satu video streaming Margot yang menampilkan sebuah danau. David lalu mencari informasi mengenai danau ini yang ternyata berjarak 5 menit dari tempat terakhir Margot terlihat. Meskipun masih subuh, David bergegas mengendarai mobilnya ke danau tersebut. Sesampainya di sana, dia menelepon Detektif Vic. Detektif Vic yang terbangun pun segera berangkat ke sana juga. David marah kepada Detektif Vic karena dia mengatakan Margot kabur yang nyatanya tidak. You told me she ran away, Vic! Pada paginya, tim SAR datang dan melakukan evakuasi. Mobil yang Margot kendarai ditemukan di dasar danau, dan ketika ditarik ke daratan, tidak ada Margot di dalamnya. Detektif Vic lalu melakukan klarifikasi di depan reporter berita dan mengatakan ada sedikit darah di bagian dashboard kursi penumpang akibat perkelahian. Dia melanjutkan bahwa kasus Margot sekarang sudah menjadi kasus penculikan. Sekarang banyak masyarakat yang dengan sukarela menjadi volunteer untuk membantu mencari Margot di sekitaran danau.
Dari berita kita juga mengetahui bahwa uang $2.500 yang Margot tarik dari rekeningnya masih ada di dalam mobilnya. Ini semakin membuat kebingungan bagi semua pihak yang terlibat. Netizen Amerika pun mulai menggunakan hashtag Find Margot di Twitter. Banyak juga netizen yang berbalik menuduh bahwa David adalah dalang dari semua ini. Ada juga teman sekolah Margot yang memanfaatkan ini dan berpura-pura bahwa dia adalah sahabat Margot. David lalu tidak sengaja melihat postingan Facebook Derek yang mengatakan Margot bersamanya. Dia juga memposting posisinya yang sedang di bioskop. Kemudian, Detektif Vic memberitahu David via telepon bahwa dia tidak boleh ikut dalam investigasi lagi karena ini. David yang merasa bersalah memohon agar dapat ikut kembali, namun Detektif Vic tetap menolak dan mematikan teleponnya. David lalu mencari informasi investigasi Margot di Google. Dia lalu masuk ke sebuah website yang di dalamnya ada orang yang memposting hasil foto dari mobil Margot. David tidak sengaja melihat sebuah jaket di bagian kursi penumpang. Di jaket itu terdapat sebuah logo Vince Hockey yang merupakan tim hoki kesukaan Peter. David lalu membuka isi SMS Margot dan Peter yang isinya, Peter bilang buku biologi Margot tertinggal di rumahnya. Ada juga yang Peter bilang semalam menyenangkan dan Margot mengatakan jangan bilang ke ayahnya. Di bawah-bawah juga banyak SMS dari Margot bertanya untuk melakukan sesuatu ketika malam hari kepada Peter. David hendak melaporkan ini kepada Detektif Vic, namun karena apa yang terjadi sebelumnya, dia membatalkannya. Kemudian, kita melihat David sedang memasang beberapa CCTV kecil di rumah Peter. No. You know what? I am going to make you... Sambil Peter menyiapkan minum, David izin ke mobilnya sebentar dan dia menyalakan CCTV-nya tadi. Di ruang tamu, David bertanya kepada Peter, apa hubungannya dengan Margot. Dia juga mengatakan bahwa mereka sering keluar bersama. Peter yang kaget pun menjadi terbata-bata dan tidak dapat menjawab. David lanjut bertanya, kapan kali terakhir Peter bertemu dengan Margot? Peter mengatakan sudah lama sekali dan bilang ingin mengambil minuman. David mulai membacakan isi percakapan Peter dan Margot. Peter kaget setengah mati mendengar ini. Dia mencoba menenangkan David dan mencoba menjelaskan, akan tetapi. Weed! Peter mengatakan bahwa dia hanya mengajak Margot untuk menghisap ganja. David sangat emosi mendengar itu dan mungkin ada hal lain yang terjadi. Tapi Peter meyakinkannya, mereka hanya menghisap ganja dan mengobrol. David bertanya saudara macam apa Peter yang melakukan hal seperti ini. Tapi sebaliknya, Peter malah mengatakan alasan Margot tidak mengikuti les pianonya lagi adalah karena setiap kali dia melihat piano, itu mengingatkannya pada ibunya. David lalu menerima telepon dari Detektif Vic yang mengatakan mereka telah mendapatkan pelakunya. Ketika hendak keluar rumah Peter, David tersungkur dan menangis. Peter mendatanginya dan mencoba menenangkannya. Kemudian, ada berita mengenai seorang pria yang mantan narapidana karena narkoba dan pemerkosaan, membuat video yang mengatakan bahwa dialah yang telah membunuh Margot dan memasukkannya ke dalam koper. Detektif Vic juga memberikan keterangan bahwa pria pembunuh tadi telah ditemukan meninggal akibat bunuh diri dan ditemukan jejak DNA-nya di dekat lokasi mobil Margot ditemukan. Margot pun sudah dinyatakan meninggal dunia. David dan Detektif Vic lalu melakukan panggilan, dia mengutarakan turut berduka cita atas kematian Margot. David walau masih merasa janggal, hanya bisa menerimanya. David lalu membuka emailnya dan ada satu email dari layanan untuk merekam acara kematian seseorang.
Mereka menawarkan jasa gratis untuk David. David pun mengunggah foto dan video Margot sesuai instruksi, dan ketika selesai, muncul foto yang mengucapkan terima kasih. Di foto tersebut ada orang yang sama dengan akun Yukes yang sering menonton Margot, yakni Fish and Chips. David lalu mencari di Google menggunakan gambar dari profil Fish and Chips dan ternyata orang yang ada di foto tersebut adalah seorang model bernama Hannah. David lalu mencari informasi nomor HP Hannah dan ketika ditanya mengenai Margot dan Fish and Chips, Hannah tidak mengetahuinya sama sekali. David bergegas menelpon detektif Vic, namun tidak diangkat. Dia lalu menelpon kantor polisi dan meminta petugas operator untuk memberikan teleponnya kepada detektif Vic. Namun detektif Vic sedang tidak di tempat. Petugas operator lalu mengatakan turut berduka atas kematian Margot dan menjelaskan bagaimana detektif Vic sangat bersimpati untuk mengajukan dirinya menangani kasus ini. David kaget mendengar ini, karena detektif Vic mengatakan kepadanya bahwa dia ditugaskan untuk menangani kasus Margot. David lalu melakukan pencarian mengenai detektif Vic dan di sebuah artikel, ada foto detektif Vic bersama dengan beberapa orang yang mana salah satunya adalah pria yang mengaku sebagai pembunuh Margot. David yang kaget meminta petugas operator menyambungkannya ke wakil Syarif. Dari siaran langsung pemakaman Margot, kita melihat detektif Vic yang datang dan tak lama, David juga muncul, namun beserta beberapa anggota kepolisian. Detektif Vic pun dibawa pergi oleh petugas sambil diliput wartawan. Di ruang interogasi, detektif Vic menjelaskan semuanya. Pada malam kejadian hari Jumat, anaknya yang bernama Robert menelponnya dan mengatakan dia telah tidak sengaja mendorong seorang perempuan. 6 bulan yang lalu Robert mengenali Margot di Yukes dan mulai berinteraksi dengannya menggunakan akun bernama Fish and Chips. Robert sudah menyukai Margot sejak SD. Robert lalu menggunakan foto Hannah dan mengarang cerita bahwa ibunya terkena kanker dan dia disuruh ayahnya untuk berhenti sekolah. Dia juga harus bekerja setiap hari demi bertahan hidup. Margot yang merasa iba mentransfer uang kepada Robert yang sebelumnya dikira rekening Margot yang lain. Robert pun panik dan ingin mengembalikan uangnya juga menjelaskan mengenai dirinya di Yukes. Jadi Robert membuntuti Margot pada Jumat malam sampai ke danau. Sesampainya di danau, Margot menghisap ganja. Robert lalu masuk ke mobil Margot yang membuatnya panik dan menyerangnya. Lalu Margot kabur sambil menelpon David, tapi sayangnya David sudah tertidur pada waktu itu. Robert berhasil mengejar Margot dan mencoba menjelaskan. Tetapi Margot terus berteriak dan memukulinya, sehingga tidak sengaja Robert mendorong Margot terjatuh ke jurang. Detektif Vic lalu tiba di sana dan demi melindungi Robert, dia membuang mobil Margot ke dalam danau. Kemudian, detektif Vic mengajukan diri untuk menangani kasus ini. Semua bukti-bukti yang ditemukan merupakan hasil manipulasinya. Dan untuk benar-benar menghentikan kasus ini, dia menculik pria yang mengaku sebagai pembunuh Margot, lalu menyuruhnya membaca naskah pengakuan yang dia buat. Pria itu juga bukan melakukan bunuh diri, melainkan dibunuh oleh detektif Vic. Di tempat lain, David bersama beberapa tim SAR mendatangi tebing tempat Margot terjatuh. Mereka melakukan pencarian ke bawah dan berhasil mengevakuasi tubuh Margot. Kemudian, kita diperlihatkan layar laptop seseorang yang sedang mengecek status pengajuan pendaftaran untuk studi piano di salah satu universitas. Lalu dia mendapatkan SMS yang menunjukkan foto Margot dan David. Orang ini adalah Margot. Dia telah siuman dan hanya mengalami beberapa luka kecil. Dia juga telah kembali mendalami piano sebagaimana yang biasa dia lakukan bersama ibunya. Dan film pun berakhir. Jika kalian suka dengan review filmnya, silahkan like, share, dan komen di video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel kami, agar kalian tidak ketinggalan review film-film berikutnya. Terima kasih semuanya yang telah menonton. Sampai jumpa dan salam popcorn.